1040. Kami dari Universitas Teknologi Digital. Di sini kami akan menjelaskan materi manajemen keuangan Untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Ida Jalila. Materinya akan kami jelaskan. Yang pertama, Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Yang pertama ada margin operasi, yang kedua ada margin laba, yang ketiga ada ROA atau Return on Total Asset. untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ROE atau Return on Common Equity. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai ROIC atau Return on Invested Capital. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai rasio kemampuan dasar penghasilan laba. Soal yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang margin operasi. PT Sukacita mempunyai laba sebelum bunga dan pajak sebesar Rp7.500.000. Perusahaan juga memperoleh penjualan bersih senilai Rp36 juta. Hitunglah margin operasi pada perusahaan tersebut. Margin operasi mempunyai rumus laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan dikali 100%. Sedangkan laba sebelum bunga dan pajak yang didapat oleh perusahaan tersebut senilai Rp7.500.000 dibagi penjualan sebesar Rp36 juta dikali 100% dengan hasil 0,0283 dikali 100%. Hasilnya yaitu 20,83%. Maka margin operasi yang didapat oleh PT Sukacita sebesar 20,83%. Soal yang kedua yaitu tentang margin laba. PT Cemerlang pada bulan Desember 2020 mempunyai laba bersih senilai Rp670 juta dan pendapatan yang dihasilkan oleh PT Cemerlang senilai Rp35.132 juta. Tentukan margin laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Margin laba mempunyai rumus laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Laba bersih yang dihasilkan oleh PT Cemerlang senilai Rp670 juta dibagi dengan pendapatan sebesar Rp35.132 juta dikali 100% dengan hasil 0,0190 dikali 100% dan hasilnya 1,90%. Maka dari itu margin laba yang diperoleh oleh PT Cemerlang sebesar 1,90%. Soal yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu tentang ROA atau Return on Total Asset. Berdasarkan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2010, laba bersih dari PT Jaya Perkasa adalah Rp675 juta. Sedangkan total aset ialah Rp11.350 juta. Tentukan ROA atau Return on Total Asset. ROA mempunyai rumus laba neto dibagi total aset dikali 100%. Laba neto yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut sebesar Rp675 juta dibagi dengan total aset sebesar Rp11.350 juta dikali 100%, maka dapat dihasilkan sebesar 0,0594 dikali 100%, yaitu 5,94%. Jadi, perusahaan tersebut memperoleh ROA atau Return on Total Asset sebesar 5,94%. Untuk penjelasan dari ROE Return on Common Equity, ada contoh soalnya. Langit Biru bergerak pada bidang usaha dagang sepatu olahraga. Modal awal dari para investor pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar 600 juta. Dari hasil perhitungan periode akuntansi, terdapat laba bersih sebesar 1 miliar pada tanggal 31 Desember 2019. Ekuitas modal akhir didapatkan sebesar 800 juta. Lalu isinya,
Menghitung ekuitas rata-rata pemegang saham, maka nilai ekuitas rata-rata pemegang saham adalah 600 juta ditambah 800 juta. Jadi totalnya ada 1.400.000. Lalu jumlah tersebut dibagi dua, yaitu 1.400.000 dibagi dua, hasilnya yaitu 700.000. Soal selanjutnya ada ROIC atau Return on Invested Capital. Contoh soalnya, pada tanggal 31 Desember 2016, perusahaan Pak Eko yang bergerak di bidang mebel mencatat total penjualan sebesar 240 juta. Sedangkan pada laporan keuangan, modal yang dilontarkan selama 1 tahun adalah 120 juta. Dari sini diketahui apabila keuntungan sebesar 120 juta. Lalu pertanyaannya, ada berapakah ROI perusahaan Pak Eko? Jawab, 240 juta dikurang 120 juta dibagi 120 juta dikali 100%, lalu dikurangi dulu 240 juta dikurang 120 juta sama dengan 120 juta. Jadi 120 juta dikali 100%, isinya 1%. Rasio kemampuan dasar penghasilan laba. Contoh soalnya, perusahaan Maju Jaya memiliki saham yang beredar sebanyak 1 juta lembar pada tahun 2017. Laba bersih setelah pajak adalah 1 miliar. Perusahaan Maju Jaya kemudian memutuskan untuk membagikan 100% dividen atau sekitar 100 juta kepada pemegang sahamnya. Lalu dipertanyakan berapakah earning per share atau EPS atau lembar per sahamnya. Rumusnya laba per saham sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi dividen. Lalu jawab, laba per sahamnya 1 miliar dikurang 100 juta dibagi 1 juta. Lalu 900.000 dibagi 1 juta. Jadi totalnya adalah 900. Kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama, PT Sukacita memperoleh margin operasi sebesar 20,83%. Jadi dapat dikatakan bahwa perusahaan menguntungkan dalam menggunakan asetnya. Karena margin operasi yang didapat melebihi rata-rata industrinya senilai 10,0%. Yang kedua, PT Cemerlang memperoleh margin laba sebesar 1,90%. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan kurang menguntungkan karena rasio yang didapat pada margin laba lebih kecil dari rata-rata industri, yaitu senilai 5,0%. Yang ketiga, PT Jaya memperoleh hasil ROA atau Return on Total Asset sebesar 5,94%. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan kurang menguntungkan dalam menggunakan aset yang ada di perusahaan karena ROA yang diperoleh lebih kecil dari rata-rata industri, yaitu senilai 9,0%. Lalu ada kesimpulannya dari soal-soal yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, ada Langit Biru memiliki total 700.000, sedangkan rata-rata industrinya sebesar 10,0. Maka bisa dilihat bahwa perusahaan Langit Biru sangat menjalankan perusahaannya dengan yang semaksimal mungkin. Dan yang kedua, ada perusahaan Pak Eko memiliki jumlah 1, sedangkan untuk rata-ratanya yaitu 10,8. Maka dari itu perusahaan tidak memanfaatkan asetnya. Untuk yang terakhir, ada perusahaan Maju Jaya sangat memanfaatkan asetnya karena perusahaan Maju Jaya melebihi rata-rata karena total perusahaan Maju Jaya sebesar 900 dan rata-rata industrinya sebesar 10,0.